Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya nih yang ganteng-ganteng di sini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Masih puasa masih? Masih Alhamdulillah. Sampai Masih saat nggak sih? ini masih puasa? Sekarang masih. Yakin? Yakin. Halo Ustadz, gimana kabarnya Oh, iya, nih? Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan ya puasa kita dari hari pertama sampai hari ini Allah terima sebagai amal saleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, bagaimana nih rencana kita menghadapi Lebaran? Sudah ada Iya nih. agenda? Udah Udah mulai berapa hari macet lagi? nih jalan nih. Macet, udah gitu banjir Ustadz sekarang tuh, soalnya setiap sore pasti Pasti hujan. hujan, gitu. iya. Kayaknya udah pada ini siap-siap ini ya, beli baju biasanya ya, beli kue gitu. Kue. Nah, kue itu udah mulai banyak yang sale. Nah, sama baju-baju juga udah penuh pasti Iya. di mall. Oke. Ya, gitu. Kenapa nih emangnya Ustadz nih udah nanya-nanya ini gini? Karena apa ya? Satu, masih rindu suasana Ramadan, Benar. tapi yang keduanya rindu juga dengan Lebaran. Iya. Biar bisa minum siang-siang. Itu sih. Cuma udah dikangenin ya sama si Oke. Gigi. Baik, insya Allah di kesempatan siang hari ini ada sebuah cerita luar biasa ya, inspirasi untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kisah ini berasal dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah. Oh iya. Jadi berbicara Ramadan pasti tidak akan lepas ya dari yang namanya Abu Thalhah. Jadi beliau ini adalah salah satu sahabat Rasul yang setelah Rasul meninggal, beliau masih hidup 30 tahun ke depan. Jadi misalkan Rasul nih meninggal hari Senin, maaf ya. Nah, kesananya itu Abu Thalhah masih hidup, masih ada jatah hidup 30 tahun. Jadi Rasul telah meninggal, Abu Thalhah masih hidup 30 tahun setelah Rasul meninggal. Iya. Dan Abu Thalhah ini apa namanya, ada keistimewaan beliau. Apa tuh? Keistimewaan beliau adalah seumur hidup beliau puasa. Seumur hidup. Seumur hidup. Kecuali hari tasyrik aja yang nggak boleh Yang puasa. haram puasa. Ya, yang Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Jadi cuma 5 hari beliau nggak puasa. Dalam seumur hidup Wih, kok merinding ya? terus makannya gimana tuh Ustaz? Iya, Ustaz. Ya maksudnya buka mah biasa. Oh, iya. Buka dulu, buka puasa aja, buka kirain deh 24 jam full nggak makan gitu. Ya beliau buka biasa, Ya. sahur biasa, cuman setelah Rasul meninggal beliau itu puasa terus kerjaannya. Jadi kecuali di hari-hari yang diharamkan puasa. Nah, di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan itu kan pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman itu perang itu kan udah ada perkembangan. Dulu kan Rasulullah di darat. Kalau zaman Sayyidina Utsman itu sejarah mengatakan bahwa perang itu sudah nyampe ke laut. Jadi umat Islam udah mulai ekspansi lewat via laut. Namanya via tol. Jadi zaman Sayyidina Utsman itu via laut sudah ada perang via laut. Nah, ketika Sayyidina Abu Thalhah mau berangkat perang, apa kata anak-anaknya? Duhai Abi, kau sudah uzur, kau sudah tua, kenapa engkau tetap pergi berjihad? Masya Allah. Gitu kan? Jawabannya sangat menohok sekali. Duhai anak-anakku, di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan bahwa berangkatlah kau berjihad meskipun kau dalam keadaan ringan ataupun berat. Ya ringan maksudnya muda gitu ya. Kalau berat maksudnya tua. Itu kalau nggak salah ya Taubah 41 kalau nggak salah. Jadi berdasarkan ayat ini ya Sayyidina Abu Thalhah berangkat. Padahal udah uzur. Dan itu dalam keadaan puasa. Masya Allah. Masya Allah. Jihad dalam Jihad. keadaan puasa. Perang Badar dalam keadaan puasa. Ikut juga. Iya kan? 3 dalam 1000 pasukan melawan 300 kurang lebih, kalau nggak tahu udah 10 lah, lupa lagi sih. Saya nggak ikutan waktu itu. Nggak Saya juga nggak tahu. nggak ngabsen. Kalau misalnya ikutan berarti ini Ustaz udah umur berapa nih sekarang? Gitu, lupa lagi saya. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika puasa itu mereka mau perang, Nah, itu kenapa tuh? terus menang lagi? Iya. Pan kudu nama keur leulesna nya Iya, boro-boro benar. yang perang mah gitunya. Heeh. Nyabut pedangnya berat bareng keur puasa mah da leuleus. Nah. Hese urangnya. Nyelah motor juga aduh pasti nggak berat pisan. Gitu kan. Tapi kenapa waktu itu umat muslim melawan rasio yang sangat jauh jumlah pasukannya dalam keadaan puasa pula
Tapi kenapa umat muslim bisa menang? Ya karena dua poin. Satu. Poin yang pertama karena ada iman dalam dirinya. Ya kalau orang sudah ada iman ya siapa sih yang bisa menghalang-halang? Iya. Itu satu. Yang kedua, umat muslim kenapa menang? Karena mereka taat sama Rasulullah. Iman kepada Allah kan nggak cukup. Iya. Harus ada pembuktian lain, yaitu kepada Rasulullah. Jadi iman kalau jeung Rasul itu harus sejajar. Karena para sahabat saat itu taat kepada Allah, terus para sahabat juga taat kepada Rasulullah. Berarti kan para sahabat mengikuti instruksi dong selama perang Badar. Ya pasti menang. Karena mengikuti instruksi Rasulullah. Kan gitu. Tapi nih Ustadz kan tadi ngomong-ngomong tentang iman nih. Kan kalau manusia ya iman tuh kadang naik turun. Iya, manusia normal kayak kita. Berarti kalau mau ikutan perang kayak tadi sahabat Nabi itu kan imannya harus kuat tuh. Kalau misalnya ada keraguan sedikit, nah itu kayak gimana tuh Ustadz? Nah di sana Rasulullah SAW mengatakan bahwa innamal amalu binniyat kan gitu ya. Hadis Arba'in tuh hadis pertama di kitab hadis Arba'in. Jadi Rasul itu memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwa yang pertama luruskan niatmu. Kau perang teh untuk apa? Kalau untuk Allah pasti imanmu akan kuat. Kayak waktu peristiwa hijrah kan, ada yang hijrah karena Allah gitu kan, ada yang hijrah karena ingin nikah gitu kan, ada yang hijrah karena ingin harta gitu. Perang juga sama, kata Rasulullah, kalau memang kau perang karena Allah dalam kondisi apapun kau akan kuat. Seperti itu. Berarti niatnya ya, niatnya ya seperti kita puasa lah. Kalau kita niat benar-benar karena Allah, godaan seberat apapun kita bisa nahan. Iya. Tinggal es goyobo di jalan kuat. Siang-siang oke ya. Gitu kan. Tinggal es campur kuat. Kan gitu. Karena motivasi awalnya dia udah bagus. Niat karena Allah. Gitu. Jadi kunci perang Badar kita belok sedikit ya. Kunci perang Badar kenapa Rasulullah itu menang ya karena iman kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Tapi beda ketika kasus perang Uhud. Kenapa kalah? Karena para sahabat tidak taat sama Rasulullah, betul? Yang kata Rasulullah, pasukan pemanah tinggal di atas gunung, jangan kemana-mana. Kan gitu kan Rasulullah kan di sejarahnya. Tapi ketika mereka melihat harta rampasan perang atau ghanimah bahasa ininya, mereka kan tergiur, nafsu mulai muncul, terpengaruh tuh imannya sama nafsu. Akhirnya dia gimana? Turun ke bawah, ambil rampasan perang. Padahal itu adalah jebakan. Rasul sudah hampir mau menang di perang Uhud, tapi berbalik menjadi kalah. Bahkan Rasul hampir terbunuh, hampir gara-gara apa? Nafsu. Makanya puasa mengajarkan kita untuk menahan nafsu itu. Berarti sekarang mah perangnya melawan nafsu diri sendiri. Iya. Gigi dari tadi pas waktu dijelasin, iya emang tahu. Gak tahu. Baru dengar sekarang ya. Perang Uhud iya. Cuman tahu kalah di Uhud kalah. Cuman alasannya baru dengar. Iya gitu. Karena mereka didominasi oleh nafsu mereka sendiri untuk memiliki harta rampasan perang. Coba kalau taat sama Rasul, mereka diam di atas Gunung Uhud, pasti menang. Tapi karena mereka nggak taat sama Rasulullah, iman sih ada, cuman mereka nggak taat sama Rasulullah kan begitu. Mereka tergiur dengan harta, akhirnya apa? Diserang dari belakang kan? Karena jebakan tadi ya. Gitu Berry. Memang menusuk dari belakang itu sakit. Jebakan tuh ada di mana-mana ya buat iniin iman kita nih. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nah gitu, kembali ke Abu Talha. Oh iya gimana? Nah beliau ikut perang tuh dia masih Sayyidina Utsman. Kalau bahasa kita naik kapal induk lah di air gitu. Nah pas beliau singkat cerita ikut perang bersama para sahabat menggunakan kapal air gitu ya, perahu, beliau sakit. Kapal sakit. Umurnya berapa itu? Nggak tahu tuh. Waktu itu di sejarah waktu saya baca nggak dijelaskan berapa umurnya waktu dia perang di kapal di waktu zaman Sayyidina Utsman. Cuman yang jelas dia sakit di sejarahnya, lalu dia meninggal. Nah di sini letak keajaibannya. Ketika beliau meninggal, itu kan ya biasa diurus dan lain-lain, dan beliau hanya ditutup oleh kain saja. Karena kan di air. Nah para sahabat waktu itu mencari daratan sampai seminggu nggak nemu. Mencari daratan sama seminggu untuk menguburkan jasad Abu Talha. Nggak nemu. Tapi jasad Abu Talha tidak berbau, tidak membusuk, utuh seperti orang yang sedang tidur.
Selama seminggu itu. Lebih. Oh, lebih malah. Lebih. Masya Allah. Kan nyarinya aja udah seminggu kan. Belum lagi perjalanan dia pulang. Kembali ke tempat. Jadi jasad beliau itu diutuhkan sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah. Kenapa? Karena beliau semasa hidupnya dalam sejarah dikatakan beliau ahli puasa. Masya Allah. Nah, makanya ada perintah puasa Ramadan ini, salah satunya selain untuk kesehatan juga, di sana ada sebuah instruksi yang tersembunyi untuk kita. Apa instruksinya? Jaga hawa nafsumu dengan adanya puasa. Tapi nih maaf, kita kadang salah mengartikan. Menahan nafsu teh cukup ti nanti imsak lebih ke maghrib. Udah itu kita dijailin, gue lagi puasa nih. Awas tuh nanti habis adzan maghrib. Gitu dibalas ya gitu. Jadi sebetulnya kita menjaga hawa nafsu itu nggak hanya pas puasa dari imsak sampai maghrib, ya seutuhnya sepanjang masa kita. Gitu kan, cukuplah Uhud menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika orang mengutamakan hawa nafsunya dia kalah. Begitu juga kita. Dengan adanya Ramadan, kita diuji oleh Allah, kita dilatih oleh Allah untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu. Ya minimal dari imsak sampai maghrib itu minimalnya. Ya umumnya mah seluruhnya. Kapan tuh kita nggak kontrol, kita nafsunya keluar ketika buka. Ini mah kayak si Gigi benar. Utama nih pas jajan beli takjil. Itu kan kata kita nggak kontrol, wah segala dibeli kan. Kelihatan. Cilung, beli telur gulung. Segala aci-aci. Gitu kan. Terus kita makannya nggak kontrol, ujung-ujungnya gimana? Kolesterol, darah tinggi, asam urat. Gara-gara apa? Bukan karena puasanya. Kan kata Rasul, sumu tasiu, kau puasa kau sehat. Kan gitu cek Rasul. Tapi karena beres puasa TKK naik. Darah tinggi, kolesterol. Ya karena dia nggak kontrol emosi, dia nggak kontrol nafsu ketika buka puasa. Padahal mah puasa itu mengajar kita menahan hawa nafsu kita sepanjang masa. Betul, Masya Allah. Iya benar banget. Belum lagi ini ya es-esan yang manis ya, ke gula lagi. Jadi gimana nih Gi? Mau puasa sepanjang masa? Kayak Abu Thalha? Atau mau gimana nih? Ini aja sampai maghrib agak ini ya cobaannya. Insya Allah Abu Thalha. Nah, tapi kalau misalnya kita dengar apa tuh puasa, itu kan pasti bakal buka puasa nih. Nah, di Indonesia Berbagi juga ada apa tuh mengundang teman-teman buat ikutan di program berbagi iftar dan berbagi tajil. Nah, jadi berbagi tajil sama berbagi iftar ini tuh kita akan Indonesia Berbagi akan membagikan paket tajil dan iftar ke pelosok negeri, khususnya di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat nanti itu kita boleh ikutan dari berapa rupiah pun bisa ikutan langsung aja, bisa dicek di crowdfunding Indonesia Berbagi dan juga di sosial media Indonesia Berbagi Foundation kayak gitu. Kalau ini kan katanya juga ini ya Pak Ustadz, kalau bagi-bagi makanan buat orang berpuasa itu dapat pahala puasa juga ya. Iya, tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Jadi kalau kita ngasih tajil, ngasih makanan ke orang yang berpuasa, kita itu dapat pahala yang sama seperti orang yang puasa itu, tanpa mengurangi orang yang puasa itu. Anggus gitu Pak, tengah puasa orang itu udah kasih makanan aja gitu ya. Udah cukup. Gitu ya. Jadi itu kan hanya perumpamaan dari Rasulullah bahwa betapa besarnya pahala berbagi. Bahkan kata Hujatul Islam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya mengatakan, Syekh Abdul Qadir itu mengatakan, kau ngasih makan satu orang, kau ngasih makan nih satu orang, itu jauh lebih baik daripada kau membangun 1000 masjid. Bayangin, kau ngasih makan nih satu orang yang lapar banget, dia kita kasih di Indonesia Berbagi, kita kasih. Dia bisa segar lagi, dia bisa beraktivitas lagi, bisa ibadah lagi. Itu kata Syekh Abdul Qadir, jauh lebih baik daripada kau membangun 1000 masjid. Kenapa? Karena ada ayat yang menerangkan. Ya pasti semua sudah ingat lah dengan ayat ini, sudah familiar. Ketika kau ketika kau membunuh satu nyawa, maka kau seakan-akan membunuh seluruh nyawa. Ada kan ayat begitu kan? Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kau menjaga satu nyawa, maka seakan-akan kau menjaga seluruh nyawa manusia. Iya, pantaslah satu nyawa kita selamatkan sama dengan menyelamatkan seluruh manusia, itu jauh lebih mahal daripada 1000 masjid. Masya Allah. Jadi berbagi itu luar biasa. Kenapa Allah menyandingkan perintah sholat dengan zakat? Aqimus sholah wa atuz zakah, berbarengan antara perintah kepada Allah dan kita berbagi kepada sesama. Ya artinya apa? Biar kita seimbang. Percuma kita sholat bagus,
puasa oke, hajinya keren, tapi kita nggak peduli sama sesama kita. Bahkan yang lebih hebat nih Nabi Ibrahim itu lebih hebat lagi. Saya pun nggak mampu menirunya. Karena kalau saya tiru tekor saya. Kenapa Ustaz namanya? Itu Nabi Ibrahim kalau beliau masak 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, kiri kanan dibagi semua. Yang tercium itu. Yang tercium aromanya. Sampai mana nih aroma masakan saya? Kalau misalkan 40 rumah ke depan nyampe, ya saya bagi. Oh gitu. Berarti berapa tuh? 160 rumah. Iya, kali 10.000. Kali 4. Kali 10.000. Kali 10.000 misalnya bahasa kita. Sebarahas. Setiap hari itu teh bisa jadi. Bisa kan jadi. Masaknya setiap hari ya? Iya. Berarti Nabi Ibrahim itu selain dermawan, beliau kaya raya. Gitu. Nah, itulah puasa. Jadi puasa itu banyak sih hikmahnya. Dengan puasa kita bisa berempati. Ini tidak ada kisah keren. Jadi suatu ketika di Somalia itu ada interaktif lah, telepon interaktif antara pemerintah di sana dengan mufti Arab atau ulama Arab, kalau di kita mah departemen agama lah. Itu dia mengatakan, ini pertanyaan unik. Kata orang Somalia ini yang menjadi perwakilan negara, dia mengatakan, ya Syekh, tolong kabarkan kepadaku sebuah hukum. Bagaimana hukumnya orang yang puasa tanpa sahur dan tanpa buka? Tanpa sahur dan tanpa buka. Berarti nggak sahur nggak buka berarti puasa. Dia nggak full, sahur, terus dia full nggak dong. buka gitu. Tolong saya ceritakan kepada kami bagaimana hukumnya. Terus Nah, ketika mendengar pertanyaan ini Syekh ini kaget gitu. Emang ada gitu ajaran Islam kayak gitu yang mengajarkan nggak sahur dan nggak buka gitu. Kata Syekhnya, ini beneran, ini gimana maksudnya gitu? Apakah bercanda atau gimana? Kata orang ini, di negara kami Syekh di Somalia itu masih banyak orang yang dia ketika datang Ramadan dia nggak sahur dan dia nggak buka saking miskinnya. Astagfirullahaladzim. Dan Syekh ini nggak bisa jawab, dia hanya nangis. Langsung live di TV nasional kalau bahasa dia hanya nangis, nggak bisa jawab. Kenapa beliau nangis? Ternyata selama ini kita masih tergolong orang-orang yang kufur. Kita masih bisa nikmat makan, kita masih bisa menikmati tajil yang gratis gitu ya, yang enak-enak. Tapi di belahan dunia yang lain, saudara seiman kita itu dia nggak bisa sahur, dia nggak bisa makan. Ya Allah, betapa kufurnya kan. Itu. Jadi kalau kita berbicara puasa, ya kita bicara empati. Masih banyak di luar sana yang nggak bisa makan. Ya kita mah tuh nggak makan dari sahur sampai maghrib, gampang kalau menurut kita. Cok. Beri kalau daging sering nemuin? Sering kan nemuin daging? Apalagi? Ayam daging. Daging sapi, daging ayam, sosis dan lain-lain. Kita mah sering makan, kita mah kadang bosen malah ya. Tapi coba lihat saudara kita di Somalia. Mereka nggak sahur, mereka nggak buka. Padahal mereka teh saudara kita sesama muslim. Kata Nabi, kita dengan sesama kita seperti anggota tubuh. Ketika semua merasakan senang, ya senang semuanya. Ketika kita merasa sakit, salah satu anggota badan kita yang merasa sakit semuanya. Nah, jadi puasa mengajarkan kita untuk mempertajam rasa empati kita. Ya minimal kita dengan mendoakan. Nah, makanya saya bersyukur adanya Yayasan Indonesia Berbagi Foundation ini menjadi wasilah bagi mereka-mereka yang ingin menyalurkan tapi nggak tahu harus kemana gitu kan, bisa ke sini. Pokoknya dimudahkan kalau kita mau berbagi, kita mau berwakaf, mau bersedekah, itu lewat Indonesia Berbagi Foundation. Lebih mudah. Lebih mudah, terus kan terpercaya juga ya. Jadi bukan abal-abal gitu ya, bukan odong-odong. Bukan, apalagi kalau amilnya nih Gigi. Waduh.